Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi kita hari ini adalah bahasa Indonesia mengenal makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh diminum atau dimakan setelah kita berolahraga. Pertama-tama, mari kita baca bacaan berikut. Anak-anak di rumah nanti ikuti ya, dan juga nanti baca setelah menonton video ini. Air putih itu sehat. Setelah berolahraga, Bella merasa haus. Bella ingin segera minum. Bella meminum segelas air putih, air yang telah dimasak ibu. Jadi setelah olahraga memang kita harus minum ya, minum air putih yang sudah matang. Kemudian sekarang kita lihat ke bawah dulu nih ya, yang kini ku tahu. Kita baca lagi. Air baik untukku. Minumlah air setiap hari. Jangan minum air terlalu dingin, jangan minum air terlalu panas. Jangan minum air yang tidak dimasak. Dari penjelasan ini, sekarang kita akan ke sini nih. Amati gambar-gambar di bawah ini. Lingkari gambar benda yang dapat dimakan atau diminum setelah berolahraga. Jadi nanti kita akan melingkari ya. Pertama-tama, tadi kan tidak boleh minum air terlalu dingin ya. Tidak boleh minum air terlalu panas ya. Nah, berarti kita boleh tidak meminum es sirup? Tidak boleh, berarti jangan dilingkari ya. Lalu ini ada air putih. Kita boleh minum air putih? Boleh ya. Kemudian di sini ada jeruk. Setelah berolahraga kita boleh makan jeruk? Boleh ya. Di sini ada teh panas. Tadi dari penjelasan boleh nggak kita minum air terlalu panas? Tidak boleh, berarti jangan dilingkari. Sekarang semangka. Kita boleh makan semangka ya. Nah, di sini ada minuman soda. Nah, di sini minuman soda tidak boleh kita minum ya setelah berolahraga. Jadi nanti yang dilingkari adalah air putih, jeruk, dan semangka. Karena ini terlalu dingin, ini terlalu panas, dan ini minuman ringan bersoda, tidak boleh diminum setelah berolahraga. Ngerti? Nah, kemudian sekarang kita ke sini. Beri tanda centang atau tanda silang. Nah, di sini ada beberapa makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dimakan setelah kita berolahraga. Setelah berolahraga, saya akan makan atau minum buah semangka boleh? Boleh ya. Air susu hangat boleh? Boleh karena tidak panas ya. Rujak buah tidak boleh ya karena itu pedas ya. Kemudian di sini ada air matang. Air matang boleh ya. Air matang adalah air putih yang sudah dimasak oleh ibu. Kemudian air teh manis hangat. Boleh? Boleh ya, karena tidak terlalu panas. Kemudian sekarang kita akan masuk ke gambar berikut. Di sini ada Dino ya yang sedang melakukan kegiatan. Mari kita lihat kegiatan atau aktivitasnya Dino ya. Di sini gambar yang pertama, ceritanya di sini Dino sedang apa coba? Di sini Dino sedang berolahraga ya. Nah, lalu setelah Dino berolahraga, Dino harus mengganti bajunya karena setelah berolahraga kita pasti basah dengan keringat ya, maka harus ganti baju. Lalu setelah ganti baju, bajunya disimpan di tempatnya ya. Di sini Dino menyimpan baju di tempatnya atau bisa langsung dimasukkan ke mesin cuci ya, atau bisa langsung dicuci oleh anak-anak semua. Nah, lalu di sini setelah berolahraga Dino langsung
minum air putih ya. Inilah kegiatan Dino ketika berolahraga. Jadi Dino berolahraga, kemudian Dino ganti baju kotornya disimpan di tempatnya, dan Dino setelah itu meminum air putih ya. Nah, itu tadi adalah materi bahasa Indonesia mengenal makanan dan minuman yang boleh kita makan dan minum setelah kita berolahraga ya. Sekarang kita akan masuk ke materi PKN ya. Di sini materi PKN mengenai hidup rukun. Di sini ada bacaan, silahkan anak-anak baca ya. Mari pertama-tama dengarkan dulu ibu membaca. Rukun bermain bulu tangkis. Siva, Yuda, dan Lana berteman. Siva, Yuda, dan Lana tidak pernah bertengkar. Minggu pagi, Lana dan Yuda bermain ke rumah Siva. Siva mengajak bermain bulu tangkis. Siva punya 2 buah raket. Siva, Yuda, dan Lana bermain bulu tangkis bergantian. Siva, Yuda, dan Lana rukun bermain bulu tangkis. Nah, jadi di sini ini ada Siva, ada Yuda, dan ada Lana ya. Di sini mereka bermain bersama dan tidak bertengkar ya. Mereka bermain bulu tangkis secara bergantian. Setelah membaca teks ini, nanti anak-anak kita kerjakan yang bawahnya, yang ini ya. Nah, di sini kita akan menjawab 5 buah pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang di atas. Yang pertama, siapa saja yang bermain bulu tangkis? Siapa yang tahu? Nih ya, ada Siva, Yuda, dan Lana ya. Kemudian apa saja contoh hidup rukun? Siapa yang tahu apa contoh hidup rukun? Ya, betul. Tidak bertengkar dan harus rukun ketika bermain, itu ya. Kemudian yang ketiga, apa akibatnya kalau sering marah kepada teman? Siapa yang tahu kalau kita marah sama teman, kita akan apa? Akan tidak punya teman, ya. Kemudian di sini yang keempat, apakah kamu mau bergantian saat bermain? Mau tidak? Harus mau, ya. Dan yang kelima, apa yang terjadi bila tidak mau bergantian saat bermain? Apa coba yang akan terjadi? Iya, betul ya, nanti kita bertengkar ya. Maka dari itu kita harus mau bergantian agar hidup rukun. Ini tidak perlu ditulis jawabannya. Nanti kalian tanya jawab dengan orang tua ya. Karena di sini jawab pertanyaannya dengan lisan. Jadi tidak perlu dituliskan di sini jawabannya. Kemudian di sini ada yang harus checklist atau dicentang. Berilah tanda centang untuk sikap berteman yang baik. Aku suka hidup rukun. Dengan teman aku, 1. Tidak akan bicara keras. Rukun tidak? Rukun ya, berarti dicentang. Yang kedua, kita tidak akan bertengkar. Rukun tidak? Rukun ya, jadi dicentang juga. Yang ketiga, mengejek bila teman berbuat salah. Itu tidak rukun ya, tidak boleh mengejek. Jadi itu disilang. Yang keempat, tidak akan meminjamkan raket kepada teman. Tidak boleh ya, kita harus berbagi. Nah, berarti ini yang keempat disilang juga. Dan yang terakhir, rukun saat bermain. Betul ya, berarti dicentang. Coba. Sekarang ibu punya 2 gambar nih. Di sini ada gambar yang rukun dan yang tidak rukun. Coba mana gambar yang rukun? Gambar yang rukun yang ini nih ya, yang kedua, mereka bermain bersama-sama di taman, tidak ada yang bertengkar. Sedangkan di sini di gambar pertama ada Badi dan Yuda yang bertengkar. Lihat, mereka saling berebut bola ya, tidak mau berbagi.
Maka dari itu, ketika kita bermain, kita harus mau berbagi agar rukun dan tidak bertengkar, mengerti? Nah, lalu di sini kita akan membaca juga teks mengenai rukun dan tidak rukun, ya. Rukun membuat hidup nyaman. Kita punya banyak teman karena hidup rukun. Dimanapun kita selalu senang. Hidup tidak rukun membuat hidup tidak nyaman. Anak yang suka bertengkar akan dijauhi teman-temannya. Tuh, jadi anak yang sering bertengkar itu akan dijauhi teman-temannya, akan tidak punya teman, ya. Maka dari itu kita harus hidup rukun, ya. Nah, cukup sekian. Nanti anak-anak kerjakan ya, dan juga dibaca teks-teksnya agar cepat lancar membacanya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.